Suara gemuruh notifikasi membanjiri layar ponsel Megawati Hangestri. Dalam hitungan menit setelah unggahan resmi klub Manisa BBSK mengumumkan kedatangannya, media sosial berubah menjadi ladang cercaan. Kenapa harus ke klub kasta kedua? Dia cuma cari duit, bukan prestasi. Tulis salah satu komentar dengan ratusan suka. Tak sedikit pula yang meremehkannya hanya karena ia berasal dari Asia Tenggara, daerah yang masih dianggap asing dalam peta kekuatan voli Eropa. Di dalam kamar apartemen kecilnya di Jakarta, Megawati duduk membeku. Ia menatap layar tanpa ekspresi, namun tangannya mengepal. Di luar, hujan turun perlahan seolah mengerti suasana hatinya. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Ia menolak tawaran dari klub Turki papan atas demi tantangan yang lebih berarti, membangun dari bawah, memberi arti pada klub yang dianggap tidak penting. Ibunya sempat menangis saat Megawati memberi kabar bahwa ia memilih Manisa. Kenapa bukan klub besar, nak? Biar orang bangga, biar mereka tahu kamu juara. Tapi Mega hanya tersenyum. Baginya, kemenangan sejati bukan tentang logo di dada, tapi tentang seberapa keras ia bisa mengubah pandangan orang terhadapnya. Ia ingin membuktikan bahwa dimanapun ia bermain, nilainya tak bisa ditentukan oleh kasta klub. Di Istanbul, berita itu meledak bak bom waktu. Saluran televisi olahraga membahasnya dengan nada sinis. Seorang komentator terkenal bahkan menyindir, ini rekrutan sensasi, bukan substansi. Manisa hanya cari atensi. Video itu tersebar luas dan menyalakan amarah netizen. Beberapa bahkan menyerukan boikot terhadap pertandingan klub hanya karena Megawati akan bermain. Ketika pesawat yang membawanya mendarat di Bandara Izmir, tak ada karpet merah, tak ada senyum hangat. Yang menyambutnya hanya dua staf klub dan sepasang kamera yang menyorot lelah. Dalam mobil menuju Manisa, Mega memandangi jalanan asing yang tak memberinya kenyamanan. Di kejauhan, pegunungan tampak kokoh, dan ia berjanji dalam hati, akan seteguh batu-batu itu dalam menghadapi badai. Setibanya di markas klub, ruangan ganti terasa dingin bukan karena AC, melainkan karena tatapan menusuk dari rekan-rekan barunya. Beberapa pemain lokal berbisik tanpa malu, memandangi Megawati seperti orang asing yang tak diundang. Pelatih hanya mengangguk singkat, tanpa sapaan ramah. Ini bukan sambutan, ini peringatan. Malam pertama di apartemen klub, Megawati berdiri di balkon, menatap langit Turki yang asing. Di kejauhan, suara azan terdengar samar, mengingatkannya pada rumah. Rasa rindu mulai menggerogoti, tapi ia menolak rapuh. Di dadanya, seragam Manisa BBSK tergantung rapi. Mereka boleh tidak menerima aku hari ini, bisiknya, tapi suatu saat mereka akan bertepuk tangan. Di atas meja, paspor Indonesianya terbuka, menyimpan visa kerja yang baru disahkan. Sebuah simbol bahwa perjalanan panjang telah dimulai. Ia menutupnya perlahan dan menatap ke arah cermin. Tatapannya tajam, matanya menyala. Apapun yang akan ia hadapi di tanah asing ini, satu hal pasti, ia tidak datang untuk menjadi figuran. Pagi pertama di Manisa diselimuti kabut tipis. Megawati berdiri di depan cermin, mengenakan jaket tim berwarna biru tua dengan lambang klub yang masih terasa asing di dadanya. Hari ini latihan perdana bersama skuad Manisa BBSK, namun bukan semangat yang menggelora, melainkan kecemasan yang mengendap di dalam dadanya. Ia menarik napas panjang, menyematkan ikat kepala merah putih seperti jimat perlawanan. Hari ini ia tak boleh gentar, meski seluruh mata mungkin akan memandangnya sinis. Saat melangkah masuk ke dalam gym utama, suara sepatu yang beradu dengan lantai kayu mendadak terhenti. Percakapan yang semula riuh berubah menjadi hening tak nyaman. Seorang middle blocker berambut pirang mengangkat alis, lalu berbalik tanpa kata. Pelatih, lelaki Turki berusia 50-an, menyambut Megawati dengan jabat tangan yang kaku dan kalimat singkat, cepat ganti baju, waktu latihan tak menunggu siapapun. Latihan dimulai dengan pemanasan. Megawati berusaha mengikuti ritme tim, tetapi jelas ada jarak. Bola jarang diarahkan padanya, dan setiap kali ia mencoba berkomunikasi, jawaban yang ia terima hanya sepatah kata atau anggukan dingin. Saat drill blocking dimulai, seorang outside hitter dengan sengaja menyentakkan bola terlalu keras ke arahnya. Bolanya tak mengenai wajah, tapi cukup dekat untuk membuat Mega berhenti sejenak. Tak ada permintaan maaf. Salah satu asisten pelatih tampak risih, tapi memilih diam. Seakan semua sepakat untuk menguji ketahanan Megawati bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Meski tubuhnya lelah, yang lebih berat adalah beban psikologis yang terus menggerogoti keyakinannya.
Namun Mega tahu, inilah harga dari keputusan yang tak populer. Selesai latihan, ia duduk sendirian di bangku dekat pojok ruang ganti. Telinganya menangkap obrolan para pemain yang mencibir dalam bahasa Turki. Beberapa menyebutnya pemain Asia eksotis, dan yang lain tertawa ketika menyebut nama Indonesia dengan nada meremehkan. Ia tak mengerti semua kata, tapi nada itu universal, menghina. Mega menunduk, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Malamnya, di apartemen klub, ia menerima pesan dari media Indonesia yang ingin wawancara tentang debut latihannya. Megawati hanya menjawab singkat, belum saatnya bicara. Saya belum membuktikan apa-apa. Ia menyalakan kembali video pertandingan lamanya bersama Red Spark Korea, memutar ulang satu persatu momen indah itu, seolah ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia pernah ditakuti, dihormati, bahkan dipuja. Tapi malam ini, ia kembali menjadi asing, di negeri orang dan bahkan di dalam dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sesi latihan berlanjut. Tak banyak yang berubah, namun Mega tetap datang paling awal dan pulang paling akhir. Ia mencatat setiap pola permainan, mempelajari bahasa Turki dasar untuk memahami instruksi pelatih, dan diam-diam berlatih servis di malam hari. Ia tahu satu-satunya cara melawan penolakan adalah konsistensi. Dalam diam, ia bersumpah ia tidak akan lari, dan ia tidak akan tenggelam. Di balkon apartemennya yang sempit, ia menatap kota Manisa dari ketinggian. Lampu-lampu kota menyala lembut, tetapi rasa asing itu tetap menyelimuti. Namun, di balik kesepian itu, muncul percik api dalam hatinya. Jika orang-orang di sini belum bisa menerima Megawati Hangestri sebagai bagian dari mereka, maka ia akan membuat mereka tidak bisa melupakannya. 3 minggu berlalu, dan rasa asing itu belum juga memudar. Megawati masih berdiri sendirian di tengah barisan, masih dilewatkan dalam rotasi passing, dan masih dianggap seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hadir. Namun tak satu pun sesi latihan ia lewatkan, bahkan saat tubuhnya memar karena jatuh menahan bola dalam latihan diving, ia tetap bangkit. Luka-luka kecil itu menjadi saksi bahwa ia tidak datang ke Turki untuk sekadar numpang nama. Namun sorotan media lokal tak kunjung mereda. Seorang jurnalis dari surat kabar olahraga terbesar di Turki menulis tajuk utama, Megawati, bakat Asia yang terbuang di kasta 2. Tulisan itu menghina keputusannya, menyebutnya sebagai langkah terburuk dalam sejarah transfer klub. Artikel itu viral dan jadi bahan olok-olok, bahkan membuat beberapa sponsor mulai mempertimbangkan untuk mencabut kerja sama mereka dengan Manisa BBSK. Suatu malam, Megawati mengurung diri di ruang kebugaran setelah latihan. Lampu sudah dimatikan, tapi ia tetap memukul bola ke dinding dengan keras, berkali-kali, seperti ingin menumpahkan seluruh amarah yang tak bisa ia ucapkan. Dalam ruang sepi dan gelap itu, ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena merasa belum cukup kuat. Namun di tengah isaknya, ia berbisik, semakin kalian ingin aku gagal, semakin besar aku akan bangkit. Esoknya, pelatih kepala mengumumkan uji coba melawan klub papan atas Divisi 1. Kita akan jadi bulan-bulanan, komentar sinis dari salah satu senior terdengar jelas. Megawati tak menjawab, di pikirannya hanya ada satu hal, ini kesempatan langka untuk membuat dunia menoleh. Ia mulai menonton video tim lawan berjam-jam setiap malam, mencatat setiap pergerakan lawan dengan detail. Bagi yang lain, ini cuma sparring. Bagi Megawati, ini medan pembuktian. Hari pertandingan tiba, stadion kecil Manisa dipenuhi penonton, sebagian datang hanya untuk menyaksikan pemain Asia yang katanya overrated. Megawati mengenakan seragam birunya dan berdiri di tengah lapangan dengan kepala tegak. Di tribun, beberapa spanduk mengejek terlihat jelas. Tapi ia tak terpengaruh. Ia sudah berdamai dengan luka. Kini waktunya mengubah luka itu menjadi senjata. Saat pertandingan dimulai, Manisa BBSK tertinggal jauh. Tapi di set kedua, Megawati mulai memanas. Smash kerasnya mulai menembus blok lawan, servisnya mulai menyulitkan penerimaan. Perlahan, supporter yang semula mencibir mulai menatap serius. Komentator yang tadinya berbicara sambil bercanda kini mulai diam, dan hanya menyebut satu nama yang berulang kali terdengar di pengeras suara, Megawati. Manisa memang kalah dalam 5 set, tapi Megawati mencetak 31 poin, rekor tertinggi untuk pertandingan uji coba klub. Seusai laga, media sosial yang dulu penuh ejekan mulai berubah nada. Dia gila, tulis seorang fans yang sebelumnya menghina. Seorang mantan pemain nasional Turki memposting,
Kalau dia tetap konsisten seperti ini, dia akan jadi legenda. Malam itu, Megawati kembali ke apartemennya tanpa banyak bicara. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, ia melihat dua rekan setim meninggalkan emoji api dan jempol di unggahannya. Kecil, tapi bermakna. Perlahan, tembok kebencian mulai retak. Dan Megawati tahu, jika retakan itu terus ia hantam dengan prestasi, cepat atau lambat tembok itu akan runtuh sepenuhnya. Debut resmi Megawati bersama Manisa BBSK akhirnya tiba. Laga pembuka Liga Kasta kedua digelar di kandang sendiri, namun atmosfer di dalam stadion lebih menyerupai ruang penghakiman ketimbang pesta sambutan. Spanduk bertuliskan, "Asia bukan solusi," tergantung di sudut tribun, dan beberapa supporter mengenakan kaos hitam bertuliskan, "Tim lokal, bukan impor murah." Megawati menatap ke arah tribun tanpa ekspresi, menyembunyikan gemuruh di dadanya. Ini bukan hanya pertandingan pertama, ini adalah ujian harga diri. Pelatih memasangnya sebagai starter, keputusan yang sempat dipertanyakan media. Di bangku cadangan, beberapa pemain senior saling bisik, nyaris tak percaya bahwa pemain yang mereka abaikan kini berdiri di garis depan. Ketika peluit pertama ditiup, Megawati menarik napas panjang dan membisikkan mantra yang selalu ia ucapkan sejak SMA, "Diam bukan berarti kalah, aku hanya menunggu giliran." Set pertama berjalan kacau, Manisa tertinggal jauh, dan Megawati belum menemukan ritme permainannya. 3 kali smash-nya diblok, dan suara ejekan mulai terdengar nyaring dari bangku penonton. Tapi Mega tidak menyerah. Ia menatap lantai lapangan sejenak, lalu menegakkan punggungnya. Set kedua dimulai, dan Megawati tampil seperti orang yang berbeda. Smash keras dari sisi kanan membuat para penonton terdiam, dan beberapa terlihat ternganga, seolah tak percaya bahwa gadis yang mereka hina baru saja memecahkan blok ganda lawan. Poin demi poin, Megawati menjadi mesin pembunuh. Ia melompat tinggi, memutar tubuhnya di udara, dan menghempaskan bola dengan kekuatan seperti palu godam. Teriakan, "Smash!" dari komentator menggema di televisi lokal, memaksa mereka yang awalnya mengganti channel untuk kembali menonton. Manisa memenangkan set kedua dan ketiga, dan Megawati sudah mengoleksi 18 poin. Kamera berkali-kali menyorot wajahnya, namun ia tetap tenang. Tidak selebrasi, tidak tersenyum, fokusnya belum selesai. Di set keempat, lawan mulai mengantisipasi gerakannya. Mereka menempatkan 3 bloker setiap kali ia mengambil ancang-ancang. Tapi Megawati tak kehabisan akal. Ia mengubah sudut serangan, mencuri angka lewat tip halus, lalu mengecoh lawan dengan servis mengambang yang menukik tajam. Sorak-sorai mulai terdengar bukan hanya dari tribun pendukung Manisa, tapi juga dari komentator lawan yang tak bisa menyembunyikan kekaguman. "Anak ini bukan sembarangan," ujar mereka, seolah akhirnya melihat kebenaran yang mereka tolak selama ini. Di penghujung set kelima, skor 14-14. Laga super ketat ini tinggal 1 poin lagi untuk menentukan pemenang. Bola lambung datang padanya. Dunia terasa hening, detik seakan melambat. Megawati melompat, tubuhnya melayang di udara seperti bayangan merah putih yang menentang langit Turki. Smash kerasnya menghantam lantai lawan dengan suara dentuman keras, dan wasit meniup peluit panjang. Match point, kemenangan. Seluruh stadion membisu. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang mencemooh. Hanya keheningan yang menjadi saksi dari sesuatu yang baru saja berubah. Megawati tidak berlari ke arah rekan timnya, tidak melompat kegirangan. Ia berdiri di tengah lapangan, menatap kamera dengan mata tajam, lalu mengangguk pelan, sebuah isyarat bahwa ini baru awal. Bahwa hari ini, ia tidak lagi dianggap sebagai beban. Malam itu, namanya menduduki trending topik di Turki. Puluhan video highlight tersebar di media sosial, sebagian dibagikan oleh akun-akun yang dulu mencacinya. Di ruang ganti, pelatih hanya menatapnya sebentar dan berkata lirih, "Hari ini kau menyelamatkan kami." Namun Megawati tak merasa puas. Ia tahu, satu kemenangan tak akan menghapus luka. Tapi untuk pertama kalinya, ia mencium aroma pengakuan, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan lebih lama lagi. Kemenangan itu membawa angin baru ke tubuh Manisa BBSK. Sorotan mulai bergeser, dari klub kecil yang diremehkan menjadi tim kuda hitam yang patut diperhitungkan. Tapi dalam ruang ganti, tidak semua orang merayakan keberhasilan itu dengan tulus. Di balik senyum tipis dan tepukan palsu, iri dan dengki mulai tumbuh seperti api dalam sekam. Dan di pusatnya adalah Ais Demir, outside hitter senior dan kapten tidak resmi di balik layar. Ais, yang selama ini dianggap sebagai bintang klub,
merasa tahtanya mulai digeser. Megawati tak hanya mencuri perhatian publik, tapi juga perlahan merebut kepercayaan pelatih dan sponsor. Dalam pertemuan informal tim, Ais mulai melontarkan sindiran. Hebat juga ya, satu pertandingan langsung jadi pahlawan, ucapnya sambil menyeruput kopi, disambut tawa beberapa pemain yang menjadi pengikut setianya. Awalnya, Megawati memilih diam. Ia belajar sejak lama bahwa menjawab dengan emosi hanya akan memperkuat cengkeraman lawan. Tapi tekanan itu semakin nyata saat Ais mulai mengatur permainan di lapangan agar Megawati sulit menerima bola. Set dalam latihan sengaja dipelintir, sementara feedback dari pelatih kerap dipotong sebelum sampai ke telinganya. Suasana tim mulai retak, dan Megawati perlahan dikucilkan lagi, kali ini bukan karena dia asing, tapi karena terlalu bersinar. Hanya satu yang tetap di sisinya, Elif, seorang libero muda berusia 19 tahun. Elif memandang Megawati bukan sebagai ancaman, tapi sebagai panutan. Ia sering duduk di sebelah Mega saat makan, membantu menerjemahkan instruksi pelatih, bahkan menolak ikut bergosip dengan senior. Kakak mengingatkanku pada ibu, kuat meskipun dunia seakan ingin menjatuhkan, kata Elif suatu malam. Kata-kata itu membuat Megawati nyaris menangis. Untuk pertama kalinya merasa punya sekutu di tengah ladang ranjau. Konflik internal itu mencapai puncak saat Megawati tampil luar biasa dalam laga penting melawan tim peringkat pertama. Seusai pertandingan, media ramai memuji duet Megawati dan Elif sebagai kekuatan baru yang mematikan. Foto mereka tersebar luas, membuat Ais semakin murka. Di sesi latihan berikutnya, insiden terjadi. Elif terjatuh keras saat berusaha menyelamatkan bola, lututnya terkilir parah. Beberapa berspekulasi bahwa positioning Megawati sengaja disabotase oleh rekan satu tim lain yang mengubah pola rotasi tanpa izin pelatih. Kabar cedera Elif menyebar cepat, dan tanpa bukti, sebagian orang menyalahkan Megawati. Dia terlalu ambisius, sampai mengorbankan pemain muda, tulis salah satu kolumnis olahraga Turki. Hujatan kembali menggulungnya di media sosial. Dalam sekejap, dari pahlawan ia kembali jadi kambing hitam. Klub bungkam. Ais tersenyum puas. Hanya Megawati yang tahu bahwa yang terluka kali ini bukan hanya tubuh Elif, tapi juga kepercayaan tim terhadapnya. Malam itu, Megawati mengunjungi Elif di rumah sakit. Gadis muda itu hanya tersenyum lemah, sambil berkata, "Jangan mundur, Kak. Mereka takut karena kakak terlalu kuat." Megawati menggenggam tangan Elif, dan berjanji, "Aku akan terus main, bukan demi mereka, tapi demi kamu." Keesokan harinya, saat semua mengira ia akan meminta cuti atau pulang ke Indonesia, Megawati justru datang lebih awal ke pusat latihan. Tanpa senyum, tanpa basa-basi, ia menatap semua orang di ruang ganti dan berkata dengan suara rendah tapi menusuk, "Kalian boleh benci, tapi kalian akan butuh aku di akhir musim nanti. Aku tidak datang ke sini untuk disukai, aku datang untuk menang." Ruang rumah sakit beraroma antiseptik itu terasa seperti tempat perlindungan terakhir bagi Megawati. Hampir setiap malam ia menyelinap ke sana selepas latihan, duduk diam di samping tempat tidur Elif yang kini tergolek dengan lutut terbungkus perban tebal. Gadis itu tetap tersenyum, meski raut wajahnya menahan nyeri. "Aku ingin cepat pulih, Kak, tapi sepertinya musim ini aku selesai," katanya pelan. Kata-kata itu menamparkan Megawati lebih keras dari semua kritik yang pernah ia terima. Setiap kali Mega keluar dari ruang itu, pikirannya kembali diliputi badai. Di markas latihan, suasana makin membeku. Ais dan gengnya mulai menyebarkan rumor bahwa Megawati sengaja mendekati Elif hanya untuk mengangkat citranya di media. Beberapa rekan mulai menjaga jarak, dan staf pelatih pun tak sepenuhnya percaya padanya. Bukan karena mereka yakin akan fitnah itu, tapi karena diam lebih aman daripada membela. Hari demi hari, Megawati mulai lelah. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya mulai retak. Ia bangun setiap pagi dengan beban berat di dada. Bahkan saat berdiri di lapangan, tatapannya kosong, gerakannya tak secepat biasanya. Media mulai berspekulasi bahwa performanya menurun karena tekanan mental. Komentar jahat kembali berdatangan, dan untuk pertama kalinya, Megawati mempertimbangkan untuk menyerah. Suatu malam, ia menulis surat panjang untuk ibunya, lalu menghapusnya. Ia membuka aplikasi pemesanan tiket pulang ke Jakarta, namun tak menekan tombol "beli". Ia berjalan ke dapur kecil apartemennya, mengambil secarik kertas, dan menulis kalimat yang ia tempelkan di kulkas dengan magnet merah, "Menyerah tidak akan membuat mereka berhenti bicara."
Tapi bertahan bisa membuat mereka diam karena malu. Keesokan harinya, pelatih kepala memanggilnya secara pribadi. Kau pemain luar biasa, Mega. Tapi tekanan ini membunuh tim dari dalam. Aku butuh kau jadi lebih kuat dari sekadar atlet, katanya. Megawati tak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu, pelatih bukan tak tahu soal sabotase Ais, hanya saja ia menunggu siapa yang akan lebih dulu tumbang. Entah Ais, atau Megawati. Di tengah semua kekacauan itu, Elif memberinya kejutan. Di sesi latihan, seorang staf medis datang membawa surat kecil dari rumah sakit. Tulisan tangan Elif di kertas itu mengguncang hatinya, jangan biarkan mereka menang 2 kali. Mereka sudah merobohkan lututku, jangan biarkan mereka mematahkan punggungmu juga. Air mata Megawati menetes di pinggir lapangan, tapi tak seorang pun melihat. Ia menyembunyikannya seperti biasa, di balik keteguhan yang ia bangun dengan susah payah. Hari-hari berikutnya, Megawati bangkit perlahan. Ia tidak bicara banyak, tapi gesturnya berubah. Tatapannya tajam kembali, smash-nya kembali bertenaga, dan ia mulai menatap Ais di setiap latihan bukan dengan kebencian, tapi dengan tantangan yang tak terucap. Ais tahu, Megawati belum kalah, dan itu cukup untuk membuatnya resah. Dalam pertandingan selanjutnya, tanpa Elif di lapangan, Megawati memimpin. Ia berteriak memberi semangat, ia bertepuk tangan saat libero cadangan melakukan penyelamatan buruk, dan ia memeluk setter muda yang sebelumnya menghindarinya. Tim menang, dan pelatih hanya berkata satu kalimat sebelum masuk ke ruang ganti, hari ini, kamu bukan sekadar pemain, kamu pemimpin. Kemenangan tanpa Elif di lapangan menjadi titik balik, tapi juga awal dari pertarungan yang lebih sunyi, pertarungan kepemimpinan. Ais, yang selama ini diam-diam memegang kendali informal, mulai merasa posisinya digoyang. Ia masih berdiri di lapangan, tapi suaranya tak lagi menggema seperti dulu. Suporter mulai menyebut nama Megawati dalam sorak-sorai mereka, dan kamera lebih sering menyorot pemain asing yang dulu dicemooh. Megawati tak meminta jabatan, apalagi kekuasaan. Tapi sejak ia mulai berbicara lebih lantang di tengah latihan, memberi semangat di tengah timeout, dan mengoreksi formasi dengan percaya diri, pelatih pun mulai mengarahkan pemain lain untuk ikuti ritme Mega. Diam-diam, Ais merasa dilucuti tanpa pengumuman. Dan seperti binatang yang terpojok, ia menjadi lebih liar, lebih licik. Di ruang ganti, suasana seperti medan perang dingin. Ais dan beberapa loyalisnya duduk terpisah, tak lagi menyembunyikan ketidaksukaan. Namun yang mencengangkan, beberapa pemain muda mulai berpindah arah. Mereka diam-diam datang ke Megawati untuk meminta saran, bahkan mulai latihan lebih pagi demi menyesuaikan ritme kerja kerasnya. Aura kepemimpinan itu tumbuh bukan dari jabatan, tapi dari keteladanan. Dan itu membuat Megawati semakin dihormati, dan Ais semakin terasing. Konflik itu mencapai titik genting ketika Manisa BBSK terancam kehilangan sponsor utama, yang kecewa melihat atmosfer tim yang tak sehat. Jika satu sponsor besar mundur, klub bisa goyah secara finansial. Dalam rapat tertutup, manajemen klub menanyakan langsung kepada pelatih, siapa penyebab kekacauan ini. Dan pelatih, dengan suara pelan tapi tegas, menyebut satu nama, Ais. Malam itu, keputusan besar diambil, Ais dicadangkan untuk 3 laga ke depan. Kabar itu meledak seperti granat. Ais marah, mengamuk di ruang ganti, dan menuduh Megawati mengambil segalanya. Tapi kali ini tak ada yang membelanya. Bahkan setter senior yang dulu netral kini berkata, kami butuh kedamaian, bukan drama. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Turki, Megawati merasakan sesuatu yang langka, kepercayaan. Namun kemenangan batin itu dibayar mahal. Beban di pundaknya kini makin berat. Ia bukan hanya harus mencetak poin dan memimpin permainan, tapi juga menjaga stabilitas ruang ganti yang rapuh. Malam-malamnya diisi dengan menonton video latihan, menyusun strategi permainan bersama pelatih, bahkan kadang menelepon Elif untuk bertanya soal pembacaan pola lawan. Ia tak lagi hanya pemain asing, ia kini menjadi inti dari detak nadi tim ini. Pertandingan demi pertandingan berlalu, dan Manisa BBSK mulai merangkak naik ke puncak klasemen. Di mata lawan, Megawati tak lagi asing. Mereka kini menempatkan 2, bahkan 3 bloker untuk menahan setiap smash-nya. Tapi Mega berkembang, ia tak lagi hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan. Bola-bola tipuan, servis tajam, dan komunikasi lapangan yang jernih membuat Manisa terlihat seperti tim elit, bukan tim kasta 2.
Menjelang semifinal playoff promosi, media menulis judul besar, Manisa BBSK, dulu cemoohan, kini ancaman. Dan di bawahnya, foto Megawati berdiri di depan rekan setimnya, tangan teracung ke udara, mata penuh kobaran tekad. Di balik semua pujian itu, hanya Mega yang tahu betapa berdarahnya jalan yang ia tempuh. Tapi ia tidak menyesal, karena akhirnya, bukan lagi asal-usulnya yang dibicarakan orang, melainkan dampaknya. Hari final promosi kasta utama tiba. Stadion netral di Ankara penuh sesak, tak hanya oleh pendukung dua tim, tapi juga media nasional dan internasional. Atmosfer terasa seperti panggung perang, bukan sekadar pertandingan voli. Di sisi tribun, supporter Manisa kini membawa spanduk baru, Megawati Bizim Kalbi Misde, Megawati di dalam hati kami. Sebuah kalimat yang mustahil dibayangkan 6 bulan lalu, saat ia pertama kali diinjak-injak oleh publik yang kini memujanya. Di ruang ganti, Megawati berdiri di tengah lingkaran. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Kita sudah sampai di sini bukan karena keberuntungan. Kita sampai di sini karena kita berdiri saat yang lain menyerah. Hari ini, kita bukan Manisa kecil lagi. Kita adalah tim yang membuat sejarah. Semua pemain menunduk, sebagian berkaca-kaca. Bahkan pelatih yang biasanya kaku hanya bisa mengangguk, ia tahu, tim ini sudah bukan tim yang sama seperti awal musim. Dan Megawati adalah alasan utamanya. Lawan mereka, tim dari kota besar yang syarat bintang, datang dengan keyakinan bahwa pengalaman akan menumbangkan semangat. Tapi sejak awal set pertama, Megawati menggila. Smash kerasnya menembus blok seperti pisau menembus kertas basah. Ia mengatur ritme, memberi instruksi cepat, dan bahkan membakar semangat setter muda yang sempat gemetar. Manisa merebut set pertama dengan dominan, dan kamera terus memburunya, wajahnya, geraknya, bahkan tatapannya kini menjelma simbol perubahan. Set kedua dan ketiga berlangsung ketat. Lawan bangkit, menyamakan skor 1-1. Di tengah set ketiga, Megawati sempat terjatuh setelah mendarat buruk dari lompatannya. Stadion terdiam. Ia menggeliat pelan, memegang pergelangan kaki, namun tak lama, ia bangkit sendiri, berjalan terlatih ke pinggir lapangan, lalu menolak diganti. "Saya baik-baik saja," katanya kepada pelatih. Dan dengan tapping di pergelangan kakinya, ia kembali masuk dan mencetak 3 poin berturut-turut. Stadion meledak dalam sorak. Set keempat menjadi momen klimaks. Kedua tim saling mengejar angka. Skor 24-24, dan tekanan menyesakkan dada siapapun yang menonton. Bola terakhir datang tinggi. Megawati menatap langit-langit gedung itu, seolah berbicara pada langit. Ia lompat, dan dengan satu hentakan, menghantam bola terakhir. Smashnya melesat melewati net dan menghantam lantai lawan dengan suara keras, match point. Manisa BBSK menang. Mereka resmi promosi ke kasta utama. Tangis pecah di mana-mana. Pelatih memeluk asisten, pemain saling berlari dan menjerit kegirangan. Megawati berdiri di tengah lapangan, kedua tangan mengangkat jersey yang basah keringat. Di layar besar stadion, tayangan ulang smashnya diputar berulang-ulang. Dan dari tribun, supporter Manisa meneriakkan namanya serentak, Megawati. Nama yang dulu dicemooh, kini dilulukan seperti legenda hidup. Di konferensi pers, seorang wartawan yang dulu menulis tajuk sinis kini berdiri dan berkata, "Apa yang membuat Anda tidak menyerah saat semua melawan Anda?" Megawati tersenyum tipis, lalu menjawab, "Karena saya tidak datang untuk disukai. Saya datang untuk mengubah cara kalian melihat." Dan jawaban itu menjadi kutipan utama di halaman depan semua media olahraga Turki keesokan harinya. Saat malam tiba, ia menerima video call dari Elif yang masih di masa pemulihan. Gadis itu menangis saat melihat Megawati mengangkat trofi MVP. "Kak, mereka akhirnya tahu siapa dirimu." Dan Megawati, dengan mata berkaca-kaca, menjawab, "Mereka tahu karena kita berdiri bersama, meski tak satu pun dari kita berasal dari tempat yang mereka anggap pantas." Malam itu, langit Ankara dihiasi kembang api kemenangan. Dan Megawati Hangestri, si tamu dari negeri jauh, resmi menjadi pahlawan yang ditolak di awal, tapi dipuja di akhir.